Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah. Berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini masih tetap ingin membahas perkembangan terbaru kasus tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi dan juga ke Gibran ya oleh Roy Suryo CS. Dan lagi-lagi saya kira topik ini yang paling tajam untuk mengupasnya ya Pak Suyadi. Ya. Pak Suyadi, ya. Selamat datang ke Cokro lagi Pak. Selamat datang. Dan selamat tahun baru. Iya. Ya. Semoga Pak, sukses di tahun 2026. Sama-sama ya. Pak. Dan semoga juga para viewers juga sukses lah ya. Banyak kebaikan bagi kita semua lah. Amin, amin. Nah Pak, itu kan tadi barusan video yang kita putar tadi, itu kan Roy Suryo nanggapi, saya nggak tahu itu siapa yang nanya gitu, tentang seberapa jauh respon Pak SBY. Kan dia bilang, dia mengklaim sudah ketemu Pak SBY dan ngasih buku Jokowi, apa, judulnya White Paper ya. Dan SBY senyum-senyum katanya. Ini saya nggak tahu ini klaim atau bagaimana, tapi kan menunjukkan ada koneksi, gitu kan, antara menurut klaimnya Roy Suryo ya, koneksi antara Roy Suryo dengan SBY. Gitu. Nah ini jadi menarik karena beberapa hari lalu kan Demokrat mensomasi sejumlah pendukung Jokowi yang dianggap menuduh SBY sebagai orang di belakang manuver ini. Orang gitu kuat ya. Orang kuat. Nah, di belakang Roy Suryo lah. Jadi Roy Suryo CS ini ada bidak gitu, bidak catur politik. Terus setelah somasi ada pelaporan. Jadi Demokrat melaporkan 4 akun. Ada YouTuber Agri Fanani, terus ada Mas Budius ya, akun TikToknya. Terus dan pokoknya 4 orang. Nah, belakangan yang terbaru Roy Suryo melaporkan 7 YouTuber Nusantara gitu. Jadi ini bagaimana kita membaca ini Pak, perkembangan terbaru dari kasus ini yang jadi, saya nggak tahu apakah ini upaya, kalau Pak Suyadi dulu kan nyebutnya ini buying time gitu ya. Tapi bagaimana kita membacanya ini Pak? Ya. Tadi yang saya mau garis bawahi berkaitan dengan pertemuan antara Pak Roy Suryo dengan Pak SBY. Ini sih menarik gitu ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena pertemuan ini kan saya anggap di dalam dunia hukum itu kan pertemuan yang harusnya nggak biasa. Karena yang namanya orang dalam status tersangka itu kan harusnya tidak boleh mengeluarkan statement yang berkaitan dengan ada dugaan-dugaan tadi. Karena kan jujur nih, kita atau katakanlah pendukung dari gerakan membela ijazah, dugaan ijazah palsu ini ya, terutama yang memframing itu kan lagi kita mencurigai siapa nih orang kuat di belakang ini, gitu kan ada banyak orang, ada si A, ada si B, ada si C, saya nggak menyebutkan orang-orangnya ya atau inisial, tapi ada beberapa kriteria orang yang sekarang ini sebetulnya masuk dalam radar pemantauan gitu ya. Nah, karena kenapa kan Pak Jokowi dan saya juga di sini ya berkaitan dengan kasus ini ada orang kuat di belakangnya kan kita juga memang nggak pernah menyebutkan siapa, tapi dugaan itu ada. Nah kemudian kalau kita hubungkan tadi ada pertemuan terus disikapinya dengan senyum-senyum, saya nggak tahu senyum ini dalam konteks apakah melihat kepada hasil karyanya atau memang ada kepentingan politik gitu kan. Ini kan menjadi bias di dalam persoalan ini. Nah kalau kita melihat daripada persoalan yang ada, kita tahu kan Roy Suryo sudah ditetapkan tersangka. Nah ini juga kita mau tahu juga nih kapan ini pertemuan. Dalam waktu dekat ini setelah ditetapkan atau pasca menjadi tersangka atau sebelum ini kan yang masih belum. Yang pasti setelah penerbitan Jokowi's White Paper. Ya kan karena kan ditanya apakah
sudah menyerahkan buku Jokowi White Paper, dia Betul. bilang iya, dan SBY senyum-senyum Ya. gitu. Ini klaimnya Roy Suryo Ya, ya, jadi kita betul. nggak tahu apakah Nah, terjadi pertemuan ya, itu atau enggak gitu. terlepas daripada persoalan itu, ya terlepas ya, apakah pasca maupun sebelum ditetapkannya tersangka, ya pertemuan itu berlangsung. Cuma di sini ya pernyataan yang dibuat atau dipramingkan atau dipiralkan oleh Roy Suryo itu kan setelah dia menjadi tersangka. Ya. Kalau nggak salah seperti itu Ya, kan. ya. Artinya ini kan seperti ada pesan, ada sinyal-sinyal khusus ya yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Tadi senyum ini mendukung atau memang cuma seneng aja ada lihat karya dan lain sebagainya gitu. Terus itu salah satu konteks hubungan hukumnya ya. Terus kita juga lihat kan sebelum ini ya, sebelum kejadian pernyataan tadi, ini kan juga ada dukungan yang sangat real, sangat masif saya katakan ya dari orang-orang, kita sebut aja Partai Demokrat dalam kaitan ini. Betul. Misalnya ada yang namanya anggota DPR ya dari Komisi 3 kalau nggak salah. Benny Harman lah. Benny Harman. Terus kemudian juga ada bekas Wakil Menteri Hukum ya namanya Denny Indrayana. Dari Australia datang ke Jakarta. Dan ya. itu kayak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Makanya saya bilang ini kan, ini menariknya di sini gitu kan. Terus kemudian ada juga dari pihak-pihak lain yang menyatakan Sarif Hasan juga, kalau nggak salah kan. Iya, Sarif Hasan. Oh ya, menteri juga. Ya, bekas menteri kalau nggak salah, Menteri Koperasi. Itu juga sama, menyatakan yang sama juga. Ya, malah kalau saya melihat keterangannya itu agak vulgar. Vulgarnya saya katakan begini ya. Dia mengatakan bahwa ada kekecewaan kepada Pak Jokowi ya. Makanya kalau kita hubungkan tadi ya, ada orang partai ya, orang dari DPR, terus kemudian juga petinggi-petinggi partai, terus dihubung-hubungkan kepada tadi pertemuan tadi, korelasinya ya, walaupun kita belum bisa menafsirkan secara tegas dan jelas, kan berarti ada hubungan-hubungan hukum ya. Cuma kaitannya dalam rangka ini menjadi perkara ini ramai, apakah ada peran seperti itu ya, itu yang menjadi masalah gitu. Cuma kan saya juga lihat tadi ada pernyataan saya ini kader terbaik ya, kader terbaik di Partai Demokrat, sehingga hubungan saya dengan partai cukup baik. Nah ini juga kan harusnya ya pada konteks dia sebagai tersangka sekarang, harusnya kan nggak boleh dong mengundang atau membuat pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Karena kan menjadi multitafsir pernyataan-pernyataan tersebut. Karena kan yang bersangkutan ini dituduh ada orang kuat di belakangnya gitu kan. Karena kenapa? Kalau kita mengatakan seperti itu, nggak mungkin ya. Kasus yang menurut saya sederhana sekali ini panjangnya bukan main. Capeknya juga ngeliatinnya nggak putus-putus gitu kan. Terus berlanjut dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat dari korelasi persoalan ini, terus kemudian juga kenapa ini menjadi mandek, ya saya sangat meyakini ada orang kuat di dalam persoalan ini. Cuma orang kuat ini apakah tadi yang kita gambarkan, kan ini masih dugaan semua gitu kan, masih rekaan. Cuma secara garis benang merah itu kan menjadi ada hubungan satu dengan yang lain, saling taut-mentaut gitu kan, ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ini belum tentu gitu kan. Mungkin juga ada orang lain lagi gitu kan. Ini yang kita pertanyakan. Nah terus kemudian, ya sebetulnya kalau saya lihat, itu saya agak menyesalkan juga. Ya kalau memang itu dilakukan pertemuan antara Pak Roy Suryo dengan SBY pasca ditetapkannya tersangka. Terus ada sinyal-sinyal yang mengatakan bahwa senyum-senyum yang bersangkutan senyum-senyum. Ini kan suatu persoalan gitu ya. Suatu persoalan yang menurut saya juga ini sangat tidak elegan gitu kan. Ya, karena kenapa saya katakan tidak elegan? Biasanya orang-orang yang dalam status tertentu, apalagi itu statusnya status tersangka, bertemu terus kemudian disikapi dengan dalam bentuk-bentuk yang ya humanis ya. Saya katakan seperti itu kan menjadi multitafsir. Ya kan? Nah, jadi apakah salah orang-orang itu kemudian mengkaitkan hubungan yang satu dengan yang lain, hubungan lagi yang satu dengan yang lainnya lagi.
Dan juga ini yang kita sesalkan ya. Kenapa kalau memang Partai Demokrat tidak ada dalam kaitan ini, saya sudah sampaikan kemarin juga di Mosato itu ya, kok tidak ada bantahan baik dari petinggi partai ya yang tidak membuat pernyataan tersebut ya maupun dari ketua umum. Oh enggak, itu di luar saya. Harusnya kan ada suatu komitmen seperti itu. Kalau memang tidak ada hubungan. Cuma seperti yang saya katakan tadi, semua ini masih dalam dugaan, gitu kan. Cuma saya bilang juga, kalau kita mengatakan itu dugaan-dugaan, ya seperti yang saya katakan tadi, harusnya kan ada bantahan. Pak Syarif Hasan ngomong, ya, Benny Kaharman ngomong, Denny datang dari Australia ke Jakarta juga bicara untuk menjadi kuasa hukum Roy Suryo. Itu di luar partai. Harusnya kan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat gendang yang ditabuh oleh Benny Kaharman, Syarif Hasan, yang kebetulan memang ada di dalam partai ini, kan jadi sulit. Betul. Menjadi persoalan-persoalan yang multitafsir gitu kan. Ya. Karena kenapa? Ya ini lagi rame. Terus ada tudingan orang kuat di belakang gitu kan. Nah itu Pak, kalau kembali ke pernyataan Roy Suryo di video tadi yang kita lihat di awal ya. Itu kan dia bilang bahwa SBY senyum-senyum ketika dapat buku Jokowi's White Paper itu, terus ditanya apa obrolannya, nanti dong, nggak semua diungkap di sini. Nah ini bisa kalau misalnya ternyata tidak ada pertemuan itu Pak, jadi hanya klaim sepihak dari Roy Suryo saja, jadi SBY nggak pernah ketemu misalnya ya, itu berarti dia juga bisa dianggap sebagai ya melakukan pembohongan publik ya? Menyiarkan berita bohong dong. Iya. Jadi gini, barangkali bisa aja pertemuan yang dikatakan tadi itu memang ada terjadi. Ini dugaan juga. Iya. Bisa aja itu terjadi pertemuan itu. Tetapi ya itu mungkin pertemuan sudah lama gitu kan. Tapi kemudian dia coupling seolah-olah pertemuan ini belum lama. Ya kan sekarang dia lagi cari cantolan kan. Iya betul. Ya kan kalau istilahnya dia ada di tengah lautan ya. Dia ini sekarang apapun yang bisa dia pegang, dia akan pegang. Supaya dia nggak kelelep, supaya dia nggak tenggelam. Kan gitu kan? Ya, jadi wajar kalau dia mengatakan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah cuman yang saya katakan, sebetulnya tujuan besarnya apa sih gitu kan? Dalam kaitan ini, apakah dia memang sengaja memancing ya supaya orang-orang yang selama ini mendukung atau membela kepentingan Pak Jokowi agar masuk dalam ranah yang mereka maksudkan ini gitu kan, atau ada di dalam barisannya mereka supaya orang-orang ini kecebur istilahnya kan gitu kan. Kan saya dibilang tadi, karena kalau yang namanya multitafsir kan akhirnya jadi dihubung-hubungkan dari yang satu kepada yang lain gitu kan. Ya seperti saya, kok tiba-tiba iya ya kok ada Benny Kaharman ngomong, terus kemudian Syarif Hasan, kemudian juga yang lain-lain juga terus bicara. Ditambah dengan ini Pak, tiba-tiba AHY di satu acara mengungkit-ungkit soal adanya yang dia sebut sebagai upaya kudeta terhadap Partai Demokrat oleh ketua KSP gitu kan, saat itu ya Muldoko gitu. Jadi orang lalu mengasosiasikan dengan waktu itu kan ketua KSP itu di bawah Presiden Pak Jokowi gitu ya. Jadi dilarikan ke sana gitu. Jadi kemudian ini bagian dari narasinya jadi dikaitkan gitu Pak. Ya. Jadi kalau melihat dari statement berkaitan dengan masalah apakah ada hubungan antara Pak Muldoko dengan masalah Demokrat yang kala itu memang sepertinya ada semacam gerakan-gerakan yang dilakukan gitu kan. Saya yakin kelihatannya juga susah untuk dilarikan ke sana gitu kan. Karena menurut saya kalau memang maaf nih ya, kalau memang pemerintah mau ya dalam konteks ini presiden mau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, menurut saya kan sebetulnya dengan mudah. Ya kan? Karena prosesnya kan bukan hanya kepada KLB ya, tapi juga kan ada persoalan-persoalan lain, ada perkaranya. Betul. Terus kemudian ada pendaftarannya. Ya kan? Ya, ini kan ada pendaftaran juga, ada perkaranya juga. Oke lah kalau perkara itu ada di wilayahnya yudikatif, ya kan? Tapi yang namanya pendaftaran, sah dan tidaknya pengurus yang ada
yang ditetapkan oleh pemerintah itu siapa, kan itu bisa dilakukan dong, betul. ya. Dan Atau kemudian kalau memang pemerintah dalam konteks ini presiden mempunyai peran penting, ya, dan memang juga Pak Muldoko ini tujuannya memang mau merebut dalam konteks yang lebih besar, kan sebetulnya sangat bisa dilakukan, iya, ya. iya, iya. Misalnya izinnya nggak dikeluarkan Iya, dulu, betul, misalnya betul. gitu kan, ya, pengesahan sebagai ketua umumnya nggak dikeluarkan dulu, itu kan sangat bisa dilakukan gitu kan. Dan nyata, Tetapi kita kan tahu, ya, ya, pada waktu permohonan itu diajukan kan langsung, ya kan, ya, oleh pemerintah melalui Menteri Hukum, ya, dikeluarkan kok ya, surat yang menyatakan bahwa yang benar atau yang sah sah, itu adalah AHY. ya, Terus betul. di mana korelasinya kalau saya lihat seperti Ya, ini, ya, ya, ya kan? Nah, saya dibilang kok kalau memang udah terlanjur ikut-ikut memang cawe-cawenya cukup besar untuk menghancurkan Demokrat, bagi seorang presiden, bagi seorang menteri itu gampang ya, sekali kok betul, untuk betul. melakukan itu. Ya, ya. Seperti contoh Pradi lah, ya kan? Ya. Kan juga sama seperti itu Ya, kan. ya. Ribut-ribut, ya, terus kemudian nggak ada ujungnya. Sekarang Pradi itu berpecah Ya, ya. dengan banyak unsur dan lain sebagainya. Kan sebetulnya itu yang terjadi. Betul, betul. Dan nyatanya justru kepengurusan AHY yang disahkan gitu ya Betul, oleh itu yang kita oleh sepakati pemerintah gitu. Jokowi saat itu. Nah, ini Pak, saya mau kembali ke soal tadinya kan ini kan saya menyinggung soal pernyataan AHY ini kan sebenarnya tidak terkait ya dengan dengan isu tentang tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi yang dikaitkan dengan Demokrat. Ya. Kan ini dua hal yang terpisah. Tapi jadi saya mau kembali ke soal itu Pak, soal pelaporan Demokrat terhadap 4 akun itu Pak. Kan tadinya somasi kan, disomasi. Terus kemudian sekarang berujung dengan dilaporkan 4 akun ini. Yang tadi itu Agrifanani, terus ada Budius segala itu ya. Terus sekarang hari ada ini lagi laporan. Iya, Roy Suryo melaporkan 7 akun YouTuber Nusantara atau apa gitu ya. Dengan dalih bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti. Nah, gitu kan tadi kan pernyataannya begitu. Nah, ini sementara sebelumnya saya baru ingat juga Pak Suhadi pernah menyatakan di Mo1 TV ya kayaknya beberapa hari 2 hari lalu atau kemarin itu menyatakan bahwa somasinya Demokrat kan sebelum dilaporkan somasi dulu. Itu prematur. Somasinya prematur. Tapi kemudian ujungnya malah pelaporan. Nah, ini gimana kita membaca hal ini Pak? Jadi pelaporan Demokrat dan Roy Suryo melaporkan 7 akun YouTuber Nusantara itu. Ya, ini yang pertama berkaitan dengan pelaporan ya. Sebelum saya membahas masalah somasi tadi. Gitu. Kok tiba-tiba hal-hal yang menurut saya juga belum waktunya untuk dilaporkan. Kok dilaporkan? Gitu. Karena kan tidak pernah ada pernyataan dari Pak SBY yang berkaitan dengan membantah orang-orang Demokrat itu ada di kubunya Roy Suryo dalam menggawangi kasus ini. Ya, itu belum pernah ada gitu. Terus yang kedua juga kalau kita lihat kan kemarin dari Andi Arief kalau nggak salah ya, yang saya baca juga itu, saya lihat juga, saya tonton juga videonya. Itu kan ada pernyataan SBY kecewa dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah ini sehingga ada kemauan untuk melaporkan. Ternyata setelah saya lihat nih ya dari somasi yang ada, barangkali nanti bisa dibuka juga somasi itu, ya. Ternyata bukan Pak SBY yang laporin, ya kan? Terus juga saya juga nggak jelas ya kaitan dengan somasi itu. Somasi itu dari siapa untuk seseorang kita tahu, tapi dari siapanya ini kita kan nggak tahu nih. Ya katanya dari petinggi atau katakanlah apa ya nama dalam istilah mereka itu ya. Itu seperti itu gitu kan. Padahal kalau yang namanya somasi, barangkali saya mau jelasin dulu apa sih somasi ini. Ya, somasi itu diatur dalam hukum perdata. Ya. Itu dulu somasi itu dikenal dengan perbuatan-perbuatan dari sebuah wan prestasi. Ya, jadi orang kalau seandainya udah punya hutang, ya kan, terus kemudian ditagih, nggak membayar, ya, kemudian itu disomasi, ya kan, untuk memenuhi prestasinya tadi. Ya, terus kemudian dari somasi tersebut dulu harus 3 kali, nggak boleh 2 kali, ya. Jadi somasi 1, 2, 3 itu harus dilakukan seperti itu, ya. Nah ini adanya di ranah hukum perdata. Nah kalau nanti somasi itu tidak diindahkan, ya berarti orang tersebut sudah dikatakan secara pasti
secara hukum ya itu sudah ingkar janji atau wan prestasi gitu. Nah, kalau kita melihat kenapa saya katakan prematur kemarin. Satu seperti yang saya kata. Oh ya, saya jelasin lagi. Isi daripada somasi itu kan biasanya didahului dengan surat kuasa. Oke. Somasi itu didahului dengan surat kuasa dulu ya. Surat kuasa itu misalnya ya saya dapat kuasa dari si A untuk menagih kepada si B. Oke. Tadi kan kalau kita bicara tentang utang piutang nih ya. Kemudian. Nah, di situ kan jelas saya harus dapat kuasa dari si A. Si A yang harus memberi kuasa kepada saya, ya kan? Saya akan memberikan dari surat kuasa tersebut, saya akan mensomasi kepada si B. Itu kira-kira peraturan atau katakanlah ketentuan-ketentuannya. Tapi yang kemarin saya lihat, kemarin, ya itu nggak jelas, ya ketua umum kah, kemudian siapakah? Karena begini, di dalam hukum pidana itu kan orang yang tadi saya bilang, ya sebelum ada somasi pasti ada surat kuasa. Ya. Itu kan tentunya surat kuasa dan kemudian somasi itu berlanjut kepada pelaporan kan, gitu kan. Nah, kalau nanti surat kuasa ini kita juga nggak terang benderang siapa yang memberi kuasa dalam kaitan ini, terus kemudian ditujukannya untuk kepentingan apa, ini kan menjadi bias, menjadi tidak jelas. Sebentar gitu Pak, kan? supaya lebih jelas sedikit. Ya. Jadi maksudnya jadi belum ada kejelasan yang memberikan surat kuasa ini apakah SBY atau apa apa ketua gitu? umum? Oh, atau ketua umum? Apa Iya. itu nggak jelas Pak ya? Saya nggak bisa membaca di situ, bukan nggak jelas. Ya. Yang saya lihat dari somasi yang beredar di di media itu nggak jelas gitu kan siapa yang memberi kuasa. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari kasus ini ya, ini kasusnya apa nih? Kasusnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, gitu kan? Atau Nah, kalau kita melihat SBY nggak terima, ya gitu lah. pokoknya nggak terima ya, gitu. Nah, kalau kita melihat ini kasusnya kasus apa dulu ya? Kalau misalnya kasus pencemaran nama baik terkait dengan masalah bahwa di situ ada delik aduan, ya kan? Ini kan yang kita waspadai di sininya kan? Betul. Ya, kita bebas-bebas aja buat surat kuasa, membuat laporan. Tetapi akibat daripada persoalan ini kan juga harus dipikirkan. Kan yang namanya membuat pelaporan tentunya juga harus mendapatkan suatu hasil, ya kan? Nah, kalau kita lihat seperti ini dengan orang yang tidak jelas tadi dalam pemberian kuasa itu, berarti kan nanti akan menjadi kacau. Pelaporannya juga kan jadi nggak bisa ditindaklanjuti gitu kan? Karena kalau namanya delik aduan, ya, apalagi itu delik aduan absolut, ya, itu kan harus yang bersangkutan. Siapa di sini yang dirugikan? Partai Demokrat kah? Berarti kalau Partai Demokrat ketua umumnya dong yang melakukan ini, atau petingginya Pak SBY-nya sebagai orang yang disebut petinggi dari Partai Demokrat. Kan harusnya Pak SBY yang membuat laporan dan memberi kuasa gitu kan. Memberi kuasa dulu, memberi kuasa dan membuat laporan. Gitu, termasuk tertuang di dalam somasi itu. Makanya saya bilang ini agak sedikit absurd buat saya melihat dari persoalan ini. Itu. Ya. Nah, terus kalau dibaca bahwa sekarang ujungnya ujung-ujungnya Demokrat melaporkan 4 akun itu Pak. Ya. Terus tadi itu disusul dengan Roy Suryo melaporkan 7 akun YouTuber Nusantara, terus dikaitkan dengan ini, apakah ini bagian dari upaya buying time? Karena kan ini ada desakan untuk segera ditahan, gitu kan? Termasuk saya tuh. Itu makanya. Terus ini bagian dari, biar memperpanjang nunda-nunda gitu ya. Maka ada pelaporan macam-macam. Itu gimana ngelihatnya Pak Suyadi? Jadi maksudnya kalau dikaitkan dengan perkembangan kasusnya. Kalau saya lihatnya, ya kasusnya Pak Jokowi ya dan relawannya Pak Jokowi yang sudah dilaporkan di Polda, yang di mana Roy Suryo, Rismon, Tipa ya itu dia tersangka, ini nggak membawa efek apapun gitu loh, ya kan? Dia kan hanya mungkin nih ya ada pandangan yang menurut saya juga kayaknya kurang jeli gitu melihat persoalan ini. Itu kan mungkin kita melihat dulu kan ada bukan dulu, kita kan sering mengenal ya kan. Kalau ada kasus ya timpa lagi aja dengan kasus ya kan supaya nanti ini jadi nggak berani jalan atau tidak boleh jalan. Nah, ini kan menjadi parameter yang salah. Ini saya jelasin ya. Barangkali yang dimaksudkan kalau memang ini untuk menciptakan buying time
ya atau mengulur-ngulur waktu, ini domainnya bukan di sini. Oke. Ya kan? Karena domain di sini ini jelas kok. Ini kasus pidana. Ya, pelaporannya kasusnya Pak Jokowi dan 4 relawannya itu yang sekarang sudah ditetapkan tersangka ya dari 3 orang ini di klaster kedua ya dihubungkan dengan laporan-laporan yang sekarang ini itu nggak ada benang merah untuk saling mengkaitkan oh ini dihentikan dulu ya kan ini nanti tunggu ini perkembangan nggak bisa Ya, ya. karena hal-hal yang seperti itu hanya dikenal dalam kasus-kasus antara pidana dan perdata. Oke. Ya, misalnya ya, ini berkaitan dengan masalah hak ya, hak seseorang, hak dalam keadaan menentukan suatu keadaan ya. Nah, itu boleh kalau ini ada laporan ya berkaitan dengan masalah hak tadi ya, terus kemudian ada gugatan ya. Gugatannya gugatan perdata nih, itu diatur dalam kalau nggak salah Mahkamah Agung itu. Surat edaran Mahkamah Agung. Ya. Berarti perkara pidananya dengan adanya gugatan perdata ini maka harus di-drop, harus dihentikan dulu, ya kan? Sampai perkara perdata ini berkekuatan hukum, ya kan? Siapa yang punya hak terhadap sengketa tadi? Kalau nanti memang dalam kasus perdata ini udah ditetapkan, oh iya benar dong pelaporan ini benar, haknya adalah milik si A, si B ini nggak punya hak di sini. Si A sebagai pelapor berarti harus ditindaklanjuti laporan ini. Nah ini hal yang berbeda kalau berkaitan, wah ini kasus pidana supaya ini jadi nggak bisa jalan, polisi jadi takut dan sebagainya. Nggak ada itu. Ya, ya. Makanya saya mengusulkan ya riuhnya persoalan ini. Ya polisi on the track ke depan bagaimana mempercepat kasus ini. Makanya kan saya juga kemarin bikin tulisan yang dimuat di Tribun. Sempat viral tuh tulisan saya ya. Saya katakan bahwa Roy Suryo, Rismond dan Tipa ini harus segera ditahan. Karena kenapa? Ya, karena alasan salah satu tidak ditahan, ya, tidak dilakukan penahanan. Saya yakin ini semua linear, berlaku di mana saja. Ya. Salah satunya adalah bahwa yang bersangkutan selain tadi tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti, yang ketiganya nih, ini diatur dalam pasal 21 ya ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ya. Terus kemudian di ayat 3-nya itu dikatakan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Itu salah satunya gitu kan. Syarat nih. Syarat bahwa orang nggak bisa ditahan itu seperti itu. Tapi kenyataannya yang kita lihat kan hampir tiap hari Roy Suryo ini terus aja menghujat ijazahnya Pak Jokowi, mengatakan palsu dan sebagainya. Padahal domain ini sudah ditetapkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini penyidik. Bahwa ini ijazahnya benar, ijazahnya bisa dipertanggungjawabkan, betul dikeluarkan OGM, ada teman kuliahnya, ada nilainya. Ya, sehingga dikatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Harusnya domainnya ya harus dihormati dulu nih pendapat dari penyidik gitu kan. Bukan lagi dia mengumbar-ngumbar persoalan gitu kan. Masalah nanti ya dia bilang katanya ada begini dan lain sebagainya. Ini bukan wilayah perdebatan di sini. Roy sudah dinyatakan tersangka kok. Rismond sudah dinyatakan tersangka. Tipa juga seperti itu. Sekarang ini prosesnya hanya tinggal nunggu waktu aja kok. Dinyatakan P21 oleh kejaksaan, kemudian dilimpahkan, disidangkan. Nah kalau memang masih ada kesempatan dia membela diri, kesempatannya di pengadilan. Dia bela di sana, kepentingan dia pertahankan di sana kalau memang argumentasi itu dia benar gitu kan. Jadi bukan lagi seperti itu. Makanya kalau itu dilakukan, maka pasal 21 ayat 3 KUHP yang lama ya kan, ini akan menjadi suatu alasan buat penyidik harusnya untuk bagaimana menahan yang bersangkutan. Kan gitu kan? Ya karena dia mengulangi lagi kan gitu. Padahal tadi syaratnya kalau orang tidak ditahan salah satunya tidak mengulangi perbuatannya gitu. Nah, terus kemudian ini juga lagi ramai nih karena kan sekarang ada KUHP baru nih kan. Ya, KUHP nomor 20 ya kalau nggak salah ya, tahun 2026 ya yang disahkan kemarin. Nah, kalau saya lihat juga di dalam kaitan ini ya, kalau saya lihat
bukan 2025 ya, Pengesahannya keberlakuannya 2 Januari tanggal 2 Januari 2026. 2026. Ya, Ya, ya. gitu. Maaf, saya ralat. Nah, terus kemudian mana yang berlaku? Nah, ini juga perlu nih, ya. Nah, di dalam hukum Indonesia, ya, barangkali ini diatur dimanapun juga, ya, berkaitan dengan masalah pidana, ya, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum acara, ya. Itu yang namanya suatu perbuatan atau katakanlah perbuatan-perbuatan pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak mengandung unsur berlaku surut, mundur ke belakang, ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada suatu peristiwa pidana di mana peristiwa pidana itu berlaku dengan KUHP yang lama, KUHP yang lama, maka itulah yang berlaku. Ya kan? Dan dilanjutkan dengan keadaan-keadaan yang sudah memang berlaku tadi. Ya, jadi gitu nggak kan. berpengaruh ya. Jadi nggak Meskipun berpengaruh. ada KUHP baru yang diberlakukan per 2 Januari 2026, tetap yang dipakai itu adalah KUHP yang dipegang oleh sebelumnya ya penyidik, Pak ya? oleh Ya, penyidik oleh tetap yang lama betul, gitu. betul. Termasuk juga KUHP-nya gitu kan. Termasuk KUHP-nya. Ya, Oke. gitu. Nah, terus ini Pak, ini yang terakhir Pak. Kan tadi itu saya tertarik tuh dengan pernyataan Pak Suhadi bahwa jangan-jangan ini upaya Roy Suryo CS buying time ini, Ya. ini adalah kayak orang yang sudah tenggelam, terus dan udah kayak putus asa atau apa gitu ya, apapun akan dipegang Ya. asal seakan-akan itu Bisa selamat. bisa survive gitu Ya, kan. betul. Dan inilah yang terjadi gitu. Nah, ini menarik kalau dikaitkan dengan bahwa Pak Suhadi juga berkali-kali menyatakan bahwa ini harus dilihat sebagai upaya untuk 2029 Ya. gitu kan. Pokoknya ini jangan dilihat sebagai kasus hukum per se, Ya. tapi ini politik gitu. Nah, kalau dilihat Pak, nanti bayangan kita ini akan segera masuk ke pengadilan dan seterusnya gitu ya. Terus Roy Suryo CS ini tadi buying time macam-macam karena pengen selamat apa. Nah, ini kira-kira sebagai amunisi politik itu isu ini seberapa masih dianggap penting oleh orang besar itu, Pak. Jadi jangan-jangan wah ini kayaknya isu mentok nih kayaknya nih gitu. Jadi Roy Suryo sebagai bidak-bidak ya, Roy Suryo CS sebagai bidak. Jadi kayak wah putus asa nih karena kayak mau ditinggal gitu. Ya, Sehingga betul. dia nyari-nyari cantolan gitu, Pak. Nah, apakah situasinya terjadi seperti itu? Karena di satu sisi itu dipakai untuk 2029, di sisi lain kan Pak Suhadi sendiri bilang kalau mau nyerang Jokowi dan keluarganya, memang ini yang paling seksi. Iya. Ya kan? Nggak ada yang lagi lain yang susah lain. gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau ini mentok, Pak. Nah, terus ini gimana gitu ngelihatnya sebagai tadi itu yang orang pengen hanyut, orang mau hanyut terus dia nyari apapun untuk survive. Iya, betul. Nah, kalau berkaitan dengan masalah ini nanti ya, berlanjutlah ini perkara. Ya. Ya, kita berharap dalam waktu dekat ini mungkin dengan manuver-manuver yang ada, mereka juga udah tahu nih apa yang akan dilakukan gitu ya. Walaupun secara bisik-bisik saya udah dengar juga gitu. Makanya sekali lagi saya katakan kita nggak usah takut, ini negara hukum ya. Kita harus kedepankan hukum harus dijadikan sebagai panglima. Nah, kalau dia dikatakan bahwa ini terus kemudian berlanjut kepada kepada penuntutan, terus juga kepada proses pengadilan, berarti kan di sana akan ada happy ending kan, ya kan? Perkara akan diputus dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam kasus ini, gitu kan? Ya kalau menurut saya ya wassalam dong, menurut saya gitu kan. Makanya kan sekarang jujur aja, ini banyak orang kebakaran jenggot udah, gitu kan? Karena kenapa? Ya, pertama, isu yang dianggap masif, yang dianggap cukup heboh, yang dianggap sangat menarik sekali, ya, ini ternyata juga nggak menjatuhkan Pak Jokowi. Malah terakhir saya belum lama nih habis ketemu beliau juga. Ya, setelah tahun baru Pak ya. Setelah Pak tahun Suhadi baru saya bertemu datang beliau di sana. di Solo ya dengan di Solo. sejumlah orang itu ya. Iya. Ada fotonya Terus itu kemudian, saya lihat. oh enggak, saya enggak di situ. Oh, oke. Saya enggak di bagian itu. Oke. Saya di luar itu. Iya. Saya hanya bertiga. Tapi yang pasti ketemu setelah tahun baru ya. Setelah tahun baru. Karena kebetulan kita ngucapin selamat tahun baru juga lah dengan yang bersangkutan. Nah, kalau saya lihat seperti itu dan kemudian saya lihat juga fakta di lapangan. Aduh,
ngeri lihatnya. Hmm. Itu ibu-ibu teriak-teriak Jokowi sehat, Jokowi panjang umur Iya, dan iya, lain iya, sebagainya. Ya, ini menurut saya anti klimaks sudah, iya, gitu iya, kan? iya. Artinya Karena nggak ngefek memang, gitu nggak ya. ngefek. Serangan itu Iya, nggak ngefek. saya dibilang ini anti klimaks Oke. bagi orang-orang yang memang mau menjatuhkan Pak Jokowi, yang memang mempunyai niat jahat, yang memang tujuan-tujuan politiknya adalah tujuan-tujuan menghancurkan dalam konteks memframing hal-hal yang nggak benar. Ini buat mereka anti klimaks sudah, nggak bisa diselamatkan lagi. Karena bukannya Pak Jokowi jatuh, bukannya Pak Jokowi itu tidak disukai orang, malah menjadi ikon itu Iya, ya, iya. yang namanya rumahnya Pak Jokowi itu sebagai orang yang banyak berkunjung ke sana ya, minta berfoto dengan Pak Jokowi, cuma berfoto loh. Dan kemarin saya dengar juga ada dari Australia datang, ya kan, khusus ke Solo ketemu dengan Pak Jokowi. Itu orang luar negeri. Oke. Apa sih yang ditanyakan di situ? Dia bilang, saya prihatin. Ya, kok ada ya negara besar seperti ini, ya, masalah-masalah seperti ini kok bisa terjadi, ya, sangat memalukan harusnya Ya, gitu kan. ya, ya. Terus juga kita lihat ada yang datang dari Papua dan lain sebagainya. Bukannya mau cari para wisata di sana, cuma tujuannya untuk ketemu dengan Pak Jokowi ya, gitu ya, kan. ya. Makanya saya bilang, ya apapun yang terjadi, kalau saya lihat begini, barangkali ini juga harus menjadi cerminan. Ternyata orang yang bekerja, orang yang menghasilkan suatu hasil daripada pekerjaan itu Legasi untuk lah itu. untuk rakyatnya, Ya. yang disebut legacy, ya, kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya, walaupun ya di-framing dengan bentuk-bentuk hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya, ternyata enggak. Ya, orang tetap melihat kepada akar kebenaran, ya, kepada narasi yang memang nyata dinikmati, bukan omon-omon, bukan cerita-cerita. Makanya saya katakan sekali lagi dalam persoalan ini, ya, kalau betul ya permaksulan, terus kemudian 2029 merupakan bagian daripada ramainya ijazah palsu ini, sudah game, sudah nggak ada lagi, gitu kan, ya. Malah saya menduga nanti akan ada partai-partai besar yang akan tenggelam, karena mungkin rakyat sudah semakin antipati. Kalau memang kasus ini digawangi untuk kepentingan-kepentingan, saya katakan jahat, gitu aja. Ya. Jadi ya malah justru bumerang ke mereka gitu ya, betul. Pak ya. Ke yang mendukung itu kalau memang itu nanti terjadi gitu ya. Oke, Pak Soehadi, terima kasih banyak atas obrolannya, dan saya kira ini juga episode yang pasti akan lanjut ini, Pak, karena itu kan isunya masih akan panjang. Betul. Nih. Oke, terima kasih Pak Soehadi, dan pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.